Alhamdulillahi wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu ini. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pembelajaran aja ya. Ketika saya belum memasuki usia 50 tahun, itu 40-an gitu loh. Ketika menyelesaikan satu masalah yang besar, terus saya kadang ada masalah lain yang lebih besar lagi di hadapan kita, terus-terusan gitu, sehingga membuat saya stres gitu. Kapan sih masalah itu nggak ada gitu? Kok masalah baru selesai satu masalah ada masalah lagi? Kok baru saya selesaikan satu lagi ada masalah lagi? Jadi kehidupan saya hanya untuk menyelesaikan masalah, dan itu membuat saya tidak bahagia, sob. Jadi ketika umur 40 mungkin sob juga ngalami seperti itu, dan kadang-kadang masalah itu datangnya nggak berurutan, kadang sekalian datang semua gitu. Ketika kita mau happy, saya pikir setelah selesai menyelesaikan masalah berat ini Allah akan memberikan saya kebaikan. Ternyata enggak dong sob, itu ada masalah lagi. Dalam satu kisah Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi sebagai berikut: sesungguhnya pahala terbesar datang dari ujian terberat. Jadi pahala terbesar datang dari ujian terberat, dan memang hidup ini bermasalah gitu. Jadi Allah akan memberikan masalah pada kita yang berat karena Allah itu sayang pada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan mereka ujian. Jadi nggak ada cinta tanpa ujian, sob. Jadi hidup itu memang masalah. Dan hadis yang lain adalah barang siapa mengaku yang ridho, maka Allah pun akan berbahagia. Jadi kuncinya ridho. Jadi Allah akan berbahagia. Dan siapa yang murka dengan cobaan Allah, nggak suka itu, maka baginya murka Allah gitu. Itu hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi intinya, nah, saya nggak nyadar di waktu itu sebelum 50 ini. Mungkin sob juga mau kesel kadang-kadang. Kok masalah lagi, masalah lagi. Kapan saya mau happy lu? Seolah hidup itu tidak ada happy-happynya. Dan ini sob, saya belajar dari ayah mertua saya. Waktu itu saya tuh heran dengan ayah mertua saya. Saya tuh tinggal dengan ayah mertua hampir 5 tahun, sob. Dia tuh ketika saya dapat masalah, kenapa saya jadi lebih ringan gitu loh. Karena saya lihat masalah ayah mertua saya itu dia pengusaha hebat, sob. Kawakan sekarang umur sekarang udah 85 aja mau mesti usaha gitu. Bener-bener kawakan, dia pengusaha kawakan. Dan dia ternyata apa coba? Dia ternyata makan enak-enak begitu aja. Jadi saya perhatiin makan, dia makan dengan begitu nikmat, padahal masalahnya banyak banget. Ancaman segala macam-macam, mau gini bla 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 segala macam-macam yang berat banget. Dan itu bukan satu, banyak. Investasi gagal, dia masuk gini, masuk, dan dia dengan tenang gitu. Ditagih apapun, kehilangan, dia harus jual aset segala macam, dia tenang aja gitu. Apa saya bingung gitu. Akhirnya apa, dan ketika dia makan dengan nikmati, apalagi pas dia makan ikan bakar gitu, atau ikan goreng, dia sedangkan sukanya ikan, itu benar-benar menikmati gitu. Saya belajar, kok bisa ya orang seperti itu. Jadi seolah ketika saya ada masalah, kok saya masalah ringan aja udah pusing, kenapa dia bisa santai, bisa menikmati makan, bisa menikmati hidup, olahraga santai gitu. Dan masalah-masalah, dan ketika dia kehilangan pun dia harus jual aset, beberapa aset gitu. Contoh aset yang di Kupang kayak yang di Lombok kayak itu biasa-biasa aja gitu. Dan ternyata pas saya tanya, Wan, jawabannya simpel. Saya datang ke Bali, waktu itu saya ibaratnya koloran gitu. Dia pegawai dan dia gak punya apa-apa. Sekarang saya punya aset, punya ini, punya rumah, punya bla 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 segala macam-macam yang begitu banyak aset. Jadi kalau mertua saya termasuk pengusaha sukses lah gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi dia sekarang seperti ini, ya udah kita syukuri katanya. Jadi kalau kita mikirkan kehilangan terus, kapan kita bisa bersyukur atas kebaikan kita, pendapatan kita. Kadang-kadang kita dapatin sesuatu yang baik, kita tidak bisa nikmati, sob. Karena kepikiran dengan stresnya tok loh. Dengan kehilangan, harus jual aset ini, jual aset itu. Dia kehilangan apa pun santai loh. Jual yang di Lombok santai, jual perusahaannya santai, jual tanah yang di mana santai aja. Terus salah satu aset yang paling bagus di Gatot Subroto diambil BNI, di take over BNI, gak apa-apa, santai-santai aja. Padahal itu sekarang gaya gede banget loh, karena di nol jalan di Gatot Subroto, di Gatot Subroto Barat ya. Ya seperti itu, dengan santainya gitu. Dan saya baru kemarin dapetin maknanya itu ketika mau nginjak usia 50 tahun ini. Dan saya dapetin satu nasihat dari sahabat saya. Harus kita sering-sering baca kalau kita dapat musibah atau sesuatu yang tidak enak atau apapun, alhamdulillah ala kulli hal.
Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas segala kondisi atau keadaan. Dan itu sob, makjleb. Jadi ketika saya sekarang dapat masalah apapun, saya nggak stres, nggak pusing lagi. Kenapa? Masalah itu kalau kita pikirkan itu nggak selesai juga gitu. Jalani aja. Toh yang menyelesaikan masalah kita bukan kita sendiri, itu Allah gitu. Contoh, saya dirikan Uber kan, Uber sadar kaya kayak ojek online seperti itu. Masalahnya cuma banyak kapan hari. Saya sampai ganti APK, data gini nih. Tapi saya jalankan daripada kalau awalnya stres, pusing segala macam-macam, kecewa gitu. Kalau kita pikir kecewa, bayangin loh. Jadi buatin startup itu kita ngerogoh uang cukup dalam juga. Pada kalau kondisi normal nggak masalah. Pada kondisi pandemi kan kelengar gitu. Pendapatannya segini, pengeluarannya segini gitu. Jauh sob. Udah gitu orang masih nyaksikan lagi ke kita. Memang belum terbukti. Jadi itu apa? Kenapa kita harus marah gitu? Kalau orang marah terus ngapain saya harus marah gitu? Orang kan nggak tahu niat baik kita gitu. Belum kebukti, orang kan ngomong kerasa. Kadang-kadang kalau udah terbukti pun mereka masih cari kurangnya lagi, cari kurang kita lagi. Akhirnya kita buat tidak bahagia. Ngapain saya harus bermasalah? Sekarang orang-orang yang sering saya dibully orang sering sob. Saya di nomor WA saya, handphone saya yang 50.000 itu banyak sekali saya pinjol yang telepon saya. Makanya saya ngangkat kadang-kadang dulu. Jadi saya korbankan satu untuk ini, yang 081557504 kali dibully. Terus di ini juga sama. Meskipun saya foundernya SKD, kadang-kadang orang-orang ngerasa oh saya lebih hebat segala macam, pengen nunjukin bahwa kehebatannya, mau debat. Sekarang ini saya nggak mau tanggapi. Kenapa? Saya pengen bahagia sob. Jadi kalau lu pinter ya pinter aja. Mudah-mudahan lu bisa berbuat yang terbaik buat lu gitu, buat masyarakat gitu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu hebat, saya bilang hebat nggak apa-apa. Kalau mau diakui hebat. Jadi sekarang ini bukan hebat-hebatan, siapa yang bisa berbuat lebih gitu. Dan ketika pekerjaan saya belum bisa terwujud, susah. Kemarin saya ngajarkan bahwa kita harus punya keyakinan yang lebih gitu. Jadi atas usaha, saya yakin dengan usaha saya, Uber ini bakal bisa bantu orang segala macam-macam, itu saya yakini. Kedua, setelah kita yakini, kita imani sob. Dan itu apa? Kita harus keyakinan secara tulus gitu. Kita jalankan secara motivasi yang kuat gitu. Oke, saya balik lagi tadi. Ketika kita terkena musibah, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan. Kemarin saya cerita gini, kemarin saya barusan menang bantuin GM saya beliin tanah terus digugat di pengadilan oleh tim likuidasi BPR Kaliste. Dan alhamdulillah di gugatan sederhana saya menang gitu. Padahal GM saya tadinya takut gitu, saya hanya dampingi segala macam-macam dan terakhir alhamdulillah mereka ngelapor lobby, saya lihat mereka bolak-balik merasa pejabat pemerintah atau gimana nggak ngerti. Tapi alhamdulillah ternyata hakim pakai hati nuraninya dan alhamdulillah kita menang. Baru selesai menang, 3 hari kemudian saya dapat lagi surat cinta dari BLBI PT Balai Lelang Bali. Isinya apa? Isinya aset saya yang lain mau dilelang. Contoh bayangkan ya, saya punya hutang itu 400 juta, anggaplah istri saya dulu ya. Saya sudah bayar 470 juta gitu, tapi saya ditagih masih kurang 250 juta gitu. Dan kemarin pas mau negosiasi, udah hampir selesai negosiasinya, ternyata dilikuidasi. Waduh, saya bilang. Akhirnya likuidasi, kalau tim likuidator kan lihat angkanya doang gitu. Dan kemarin nego nggak selesai juga, tapi bilang, uang saya udah kelebihan 70 juta gitu. Boya saya dikurangin dong, saya negosiasi 100 juta, mereka nggak mau gitu. Tetap harus bayar 250-an juta gitu. Itu yang menjawab saya kecewa dan ternyata tiba-tiba mereka mau ngelelang. Kemarin saya suruh ngajuin surat keberatan, mereka mau lelang. Nah ketika ngadepi ini semua kan udah baru selesai satu masalah, belum saya besok itu hari Senin itu ada 2 ini jawabannya. Saya harus buatin kesimpulan di pengadilan negeri Denpasar atas gugatan saya ke Bank PPD ini. Baru selesai tadi nih, sekarang sekitar jam 10 malam nih baru selesai. Saya kerjakan, besok mau sidang. Jadi 2 hal besok dilakukan. Dan apa yang telah terjadi saya nikmati aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Jadi intinya itu, mudah-mudahan ini bisa menyebabkan kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya jalan. Demikian ya saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.